Pernah nggak sih kamu ada di posisi di mana butuh dana mendesak, benar-benar darurat? Nah, di saat-saat kayak gitu, pinjaman online atau pinjol sering banget muncul kayak dewa penolong. Tapi, pertanyaannya, apakah ini beneran solusi atau justru jebakan yang nggak kita sadari? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh situasinya. Kamu lagi butuh banget uang. Mungkin buat biaya berobat atau kebutuhan mendadak lain. Kamu coba ajukan pinjaman ke bank, ternyata ditolak. Pasti rasanya campur aduk ya, panik, bingung, bahkan mungkin putus asa. Ini situasi yang dialami banyak banget orang loh. Terus, di tengah kepanikan itu, kamu lihat iklan pinjol yang nawarin pinjaman tanpa BI checking. Wah, kedengarannya kayak jawaban dari semua doa kan? Prosesnya cepat, syaratnya gampang. Tapi, disinilah kita harus berhenti sejenak dan bertanya, apa sih sebetulnya risiko di balik janji semanis ini? Yuk, kita mulai dari ngebongkar mitos yang paling besar di dunia perpinjolan. Mitos soal pinjaman yang katanya tanpa pengecekan sama sekali. Beneran gitu? Oke, pertama-tama kita samain dulu persepsi soal BI checking. Sebetulnya istilah resminya sekarang itu SLIK OJK. Anggap aja ini rapor finansial kamu di mata bank. Kalau di rapor ini ada catatan merah, kayak telat bayar cicilan atau kredit macet, udah hampir pasti deh pengajuan kredit kamu bakal ditolak mentah-mentah sama bank. Nah, sistem inilah yang coba dihindari oleh banyak orang. Nah, ini dia intinya. Dengerin baik-baik ya. Pinjol tanpa BI checking itu bukan berarti mereka nggak ngecek apa-apa. Ini kesalahpahaman yang paling umum dan, jujur aja, paling bahaya. Mereka itu tetap melakukan analisis resiko loh. Cuma caranya aja yang beda banget dari bank. Jadi kalau mereka nggak pakai SLIK OJK, terus gimana dong cara mereka tahu kita ini layak dikasih pinjaman atau enggak? Nah, ayo kita intip cara kerja mereka yang sebenarnya di belakang layar. Prosesnya itu canggih banget dan semuanya berbasis teknologi. Gini alurnya. Pertama, pas kamu install aplikasinya, kamu bakal diminta kasih izin akses ke data di HP kamu. Kedua, algoritma super pinter mereka langsung bekerja, menyisir dan menganalisis semua jejak digital kamu. Dan terakhir, dari hasil analisis itu, terciptalah sebuah skor kredit yang unik khusus buat kamu. Terus apa sih jejak digital yang mereka intip itu? Wah, macem-macem. Mulai dari hal sepele kayak apakah nomor HP kamu itu stabil atau sering gonta-ganti? Terus apa data KTP kamu konsisten di berbagai platform? Mereka juga lihat loh riwayat belanja kamu di e-commerce atau seberapa disiplin kamu bayar tagihan pay letter. Semua data ini dijadiin bahan pertimbangan mereka. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Ini soal gimana caranya kita bisa bedain mana pinjol yang aman dan mana yang justru bakal jadi sumber masalah. Ya, perbedaan antara pinjol legal dan ilegal. Lihat deh, tabel ini. Perbedaannya tuh kayak siang dan malam. Pinjol yang legal itu jelas, dia terdaftar dan diawasi OJK. Biayanya transparan dari awal, akses data ke HP kita juga terbatas, cuma yang diizinin aturan. Dan cara nagihnya pun profesional. Nah, sebaliknya, yang ilegal itu nggak terdaftar, biayanya banyak jebakan, mereka bisa akses semua kontak dan galeri foto kita, dan cara nagihnya, wah, seringkali udah masuk ranah teror dan intimidasi. Jadi ingat ya, selalu cek legalitas pinjol di situs resmi OJK sebelum mengajukan. Jadi, ini harus kita tanamkan baik-baik. Kalau ada pinjol yang gembar-gembor dengan janji tanpa cek atau pasti cair, justru kita harus makin waspada. Karena seringkali iming-iming itulah yang jadi umpan dari pinjol ilegal buat menjerat orang-orang yang lagi kepepet. Oke, anggaplah kita udah pinter nih, kita pilih pinjol yang legal dan terdaftar di OJK. Apakah artinya semua sudah aman terkendali? Eits, tunggu dulu. Ternyata masih ada resiko finansial lain yang sering banget kita lupain. Risiko pertama yang paling kelihatan jelas, bunga. Sebagai harga dari kemudahan dan proses yang cepat, bunga pinjol legal itu hampir selalu jauh lebih tinggi dibandingin bunga kredit bank. Jadi, kemudahan itu ada harganya, dan harganya ya nggak murah. Dan ini dia risiko jangka panjang yang paling menakutkan, efek domino. Bayangin ya, kamu cuma telat bayar sekali aja di satu pinjol legal. Data kamu itu langsung dilaporkan ke pusat data fintech. Efeknya apa? Mungkin setahun dari sekarang, pas kamu mau wujudin mimpi beli rumah pakai KPR atau beli mobil, pengajuan kamu bisa langsung ditolak. Cuma gara-gara satu catatan gagal bayar itu. Serius loh, ini dampaknya bisa panjang. Terus, solusinya gimana dong kalau kita beneran butuh dana cepat tapi pengen menghindari semua risiko tadi? Tenang, untungnya ada beberapa alternatif lain yang jauh lebih cerdas dan aman. Ada beberapa pilihan yang jauh lebih aman kok. Pertama, kamu bisa ke pegadaian resmi. Jaminannya jelas, bunganya pun diatur pemerintah. Atau kalau kamu anggota koperasi, coba deh manfaatin fasilitas simpan pinjamnya.
Pilihan ketiga, coba tanyakan ke kantor tempat kamu kerja, biasanya ada fasilitas kasbon atau pinjaman karyawan. Mungkin prosesnya nggak seinstan pinjol, tapi resikonya jauh lebih kecil. Sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah kita lihat semua risikonya, mulai dari bunga yang tinggi sampai efek domino jangka panjangnya, coba deh tanya lagi ke diri sendiri. Apakah kemudahan dapat dana cepat dalam hitungan menit itu beneran sepadan? Pikirkan baik-baik ya sebelum kamu klik tombol ajukan pinjaman.